memulai debat ini dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, kami dari tim pemerintah berdiri mendukung mosi ini. Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Mengapa? Karena singularitas bukan ancaman, melainkan peluang emas bagi umat manusia. Dewan juri yang terhormat, bayangkanlah sebuah dunia di mana tidak lagi ada batasan antara pikiran manusia dan kecerdasan buatan. Dunia di mana teknologi bukan lagi sekedar alat, tetapi rekan yang bisa menciptakan masa depan. Masalah ini datang dari kenyataan bahwa sejarah manusia selalu ditandai oleh lompatan besar dari penemuan roda, listrik, internet, hingga kecerdasan buatan. Secara filosofis, mendukung singularitas berarti kita percaya bahwa kemajuan tak seharusnya dibatasi, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin melampaui keterbatasannya. Singularitas adalah puncak dari naluri itu, sebuah kondisi ideal ketika manusia hidup berdampingan dengan kecerdasan yang mampu mengatasi permasalahan global secara lebih cepat, efektif, dan adil. Namun status quo hari ini belum cukup. Perubahan iklim semakin parah, konflik antar bangsa sulit diselesaikan, penyakit baru muncul lebih cepat daripada kita bisa menciptakan obatnya, dan ketidakadilan ekonomi makin melebar. Dengan kapasitas manusia yang terbatas, kita tidak mampu bergerak secepat ancaman yang datang. Penyebab utamanya adalah keterbatasan kognitif manusia. Kita lelah, kita bias, kita terjebak konflik kepentingan. Pengetahuan kita berkembang, tapi seringkali kalah cepat dari masalah atau kepentingan yang menghantam. Maka dari itu, tim pemerintah dengan lantang menyatakan kami mendukung kedatangan singularitas teknologi. Tujuan kami sederhana tapi besar, menciptakan masa depan di mana masalah global tidak lagi tertunda penyelesaiannya. Jika tujuan ini terlaksana, maka artinya tim pemerintah berhasil membuktikan relevansi dan urgensi singularitas, dan saya bangga berdiri di sisi pro pada perdebatan ini. Kami sadar pihak oposisi akan berkata bahwa singularitas itu berbahaya, tidak terkendali, bahkan menakutkan. Jika tim kontra mengatakan singularitas akan menghilangkan kedaulatan manusia, justru singularitas bisa memperkuat kedaulatan, karena AI super cerdas bisa membantu manusia mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, bukan emosi atau bias sempit. Singularitas tidak berarti manusia jadi budak, tapi manusia punya mitra yang lebih cerdas. Dulu kalkulator dianggap menghilangkan kemampuan berhitung manusia. Nyatanya ia justru mempercepat inovasi di sains dan ekonomi. Singularitas bukanlah ancaman yang menghancurkan, melainkan perubahan yang bisa membuka peluang dan mempercepat kemajuan manusia. Lanjut ke argumentasi yang pertama, singularitas membawa lompatan efisiensi. Di era ini kita tak lagi terjebak berjalan di tempat sementara. Masalah global berlari meninggalkan kita. Sebaliknya, singularitas akan menjadi mesin penyembuh dunia, memecahkan teka-teki penyakit yang selama ini tak terjamah, menjadikan energi terbarukan lebih murah dan melimpah, hingga membuka pintu menuju eksplorasi luar angkasa yang lebih aman. Singkatnya, singularitas menjadi sekedar teknologi, melainkan harapan, sebuah cahaya yang mampu mengubah krisis menjadi peluang dan mimpi menjadi kenyataan. Lanjut ke argumentasi yang kedua, dalam sejarah setiap revolusi teknologi membawa kemajuan. Revolusi industri melahirkan mesin uap, revolusi digital melahirkan internet, revolusi singularitas akan melahirkan solusi baru yang bahkan tidak terpikirkan oleh manusia, sehingga singularitas menciptakan inovasi tak terbatas. Dan argumentasi yang ketiga, singularitas memperluas kapasitas manusia. Hari ini banyak manusia hidup dalam jeritan rutinitas. Kita bekerja dari pagi hingga malam, bukan untuk menyalahkan cahaya kreativitas, melainkan sekedar untuk bertahan. Orang tua kehilangan waktu bersama anaknya karena terjebak di meja kerja. Status quo ini jelas bermasalah. Manusia semakin mirip mesin, sementara mesin justru belum sepenuhnya menjadi mitra manusia. Singularitas memperluas kapasitas manusia bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai sahabat perjalanan. Bayangkan seorang dokter alih-alih menghabiskan beberapa jam membaca data pasien, AI dapat menyajikan diagnosis akurat dalam hitungan detik. Jadi banyak nyawa yang bisa tertolong. Kemudian di Tiongkok sudah ada rumah sakit berbasis teknologi AI, sehingga dewan juri yang terhormat, mosi kita jelas. Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi karena hanya dengan ini kita bisa keluar dari keterbatasan status quo. Oleh karena itu kami mendukung 100% singularitas sebagai masa depan peradaban umat manusia. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.